Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Safruddin MA. Beliau ini senior saya, kakak kelas saya. Tadi beliau ucapkan ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Orang Arab kalau kita datang maka dia katakan ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Engkau datang kami anggap sebagai keluarga, semoga semua urusanmu mudah. Itu arti ahlan wa sahlan. Jadi bapak ibu pergi umrah, jumpa sama orang Arab, ahlan wa sahlan. Iyalah, wa sahlan itu artinya kamu datang kami anggap sebagai keluarga dan semoga urusanmu semuanya mudah. Kalau orang kita ndak selamat datang, datangnya selamat, baliknya belum tentu. Oleh sebab itu orang Barat juga begitu, welcome, well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya belum tentu bagus. Maka salam yang paling sempurna adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, selamat dirimu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepadamu. Karena kita masuk surga bukan karena sholat maghrib kita yang 3 rakaat ini, bukan karena infak, zakat, wakaf, sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tak seorang pun kalian masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah. Itulah yang kita doakan untuk saudara kita, wa rahmatullah. Kemudian ditutup dengan wa barakatuh, barakah, lebih dari semestinya. Mestinya bangunan itu hanya bisa ditempati 10 tahun, tapi karena dijaga dengan baik, dirawat, akhirnya bisa bertahan selama 12 tahun. Maka yang 2 tahun itu adalah barakah. Sebetulnya umur kita ini pendek, hanya 63 tahun. Tapi ketika diisi dengan amal soleh, baca Quran, mendidik anak soleh dan solehah, membangun masjid, menjadi pengurus masjid, membuat program-program, dilanjutkan generasi akan datang, maka bertambah umur itu lebih dari semestinya. Angkanya tak bertambah, tapi nilainya bertambah. Itulah yang disebut dengan barakah. Kalau satu barakah, kalau jamak barakatuh. Barakah umurmu, barakah anakmu, barakah rumahmu, barakah hartamu. Makanya kalau ada anak kemanakan tetangga, sahabat, kerabat menikah, yang kita doakan adalah barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi sekarang doa itu tak lagi bisa dipanjatkan. Dulu kalau ada anak orang nikah, kita datang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah pada engkau wahai mempelai laki-laki, semoga Allah memberikan berkah pada engkau wahai mempelai perempuan, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Dulu begitu. Sekarang tak bisa lagi berdoa karena suara band minta ampun kuat. Berumpang. Yang darah-darah tinggi, darah rendah mati kontan. Tak tahan tangkai jantung mendengar suara. Oleh sebab itu, yang masih bertahan dengan tradisi-tradisi Islami, masih pakai nasyid,
masih pakai kompang, masih pakai gendang, belum lagi pakai keyboard, sound system melambung suaranya, yang dinyanyikan pula tak semua yang baik-baik, yang dinyanyikan lagu seks. Apa lagu seks? Cinta Satu Malam. Yang dinyanyikan lagu yang bisa membuat orang mati. Apa itu? Keong racun sama kucing garong. Apa tak berkelahi aja bawanya. Nah, oleh sebab itu malam ini alhamdulillah yang datang malam ini, yang pertama, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka yang malam ini mungkin saya kalau tak diundang tausiah ini sudah lama tak datang ke Masjid Al-Furqan. Tapi begitu malam ini banyaklah berjumpa sahabat, berjumpa kenalan-kenalan, berjumpa kakak kelas. Nah, ini semua adalah malam silaturahim. Berjumpanya di mana? Di masjid. Apa beda jumpa di masjid dengan di kafe? Apa beda jumpa di masjid dengan di karaoke? Apa beda jumpa? Turun rahmat, barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat suci kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah, pendapat-pendapat para ulama fikih. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, membahas maknanya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian para malaikat itu membanggakan kepada Allah Ta'ala, dan Allah pun membanggakan mereka kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, kata kalian, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tak usah ciptakan mereka ya Allah, kerjanya hanya akan berkelahi, hanya akan bertengkar, hanya akan saling membunuh, hanya akan saling menembak, hanya akan saling menombak. Tapi kemudian apa kata Allah? Kalian keliru malaikat. Tengok apa kerja mereka malam ini di rumahku Masjid Al-Furqan. Mereka berkumpul ya Allah. Ada mereka yang berkelahi? Tidak. Ada mereka yang saling membunuh? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyebut ayat-ayatmu, bertasbih mengagungkanmu. Dari maghrib mereka tunggu sampai azan isya. Setelah isya mereka lanjutkan tausiah, kalau tak pulang. Maka pada saat itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi diselipkan dalam kata sambutan Al-Mukarram tadi, katanya malam ini menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian pula ini di bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada satu momen besar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Orang yang tak percaya kepada Isra kafir. Kenapa? Berarti dia tidak percaya kepada ayat 1 dari surat Al-Isra juz 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita salat 5 kali sehari semalam. Salat maghrib tadi 3 rakaat. Sejak kecil sampai malam ni kita salat maghrib 3 rakaat. 2 rakaat pertama dibaca jahar, 1 rakaat dibaca sir, pakai tasyahud awal, duduk tasyahud pertama iftirash, duduk terakhir tawarruk. Tak ada disebutkan dalam Quran. Cukup ayatnya umum, wa aqimus shalah. Tapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, disebutkan dalam 2 surat. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, surat Al-Isra juz 15. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, surat An-Najm. An-Najmu artinya bintang gebintang. Jadi siapa yang tak percaya Isra Mi'raj maka kafir. Apa dalilnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apakah kalian percaya kepada sebagian ayat, lalu kalian ingkari ayat yang lain? Saya Pak Ustadz kalau ayat solat saya percaya. Saya Pak Ustadz kalau ayat puasa Ramadan saya percaya. Saya Pak Ustadz kalau ayat tentang masalah sedekah saya percaya. Tapi untuk ayat Isra Mi'raj ini payah saya percaya. Itu siap-siaplah jenazahnya campakkan ke Sungai Siak. Gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena dia kafir, sudah ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subhana di pangkal itu adalah untuk menunjukkan subhana, maha suci. Setiap kali menyebut Allah, Allah SWT. Saya ceramah di salah satu kantor. Kebetulan pimpinannya itu tak Islam. Jadi dia dah diminta kata sambutan. Sudah tak Islam, dia mau datang juga. Nah, inilah masalahnya kita ini. Yang Islam pula tak mau datang. Berikutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak pimpinan kita. Dia pun tegak dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mau nyambut, saya diam aja. Karena kita tak boleh nyambut salam. Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau orang Yahudi Nasrani mengucapkan salam, jangan kalian balas. Qulu wa'alaikum. Jawablah balasannya wa'alaikum. Tak pakai salam. Wa'alaikum artinya kamu juga. Sampean podo. Samo. You too. Assalamualaikum. You too. Kita mengucapkan salam tak boleh. Habis itu kata dia salam sejahtera buat kita semua. Iyalah kata saya dalam hati. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT. Kemudian solawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kami senyum-senyum semua. Dia pun senyum juga. Dia tak tahu kalau kita senyum karena dia. Waktu naik ke atas saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, setelah menyebut Allah, kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebut dia maha suci? Karena ada orang-orang yang menodai dia. Mereka mengatakan dia punya anak, maka dia tak layak punya anak. Maka kita katakan Allah Subhana, maha suci Allah, dia tak punya anak. Kapan itu kita ucapkan? Sebelum matahari terbit, sebelum keluar rumah, sebelum jumpa tetangga, sudah kita ucapkan. Salat sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh diatur Nabi ayatnya. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, ini mau tak mau harus disebutkan. Dia tunggal esa tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada dia saja, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tak beranak. Karena ada orang mengatakan dia beranak. Semua yang beranak pasti berdarah. Semua yang beranak pasti nifas. Maka yang berdarah najis, kotor, tak layak dia sebagai Tuhan. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak keluar dari, maaf cakap, lubang kemaluan. Dia tidak keluar dari rahim. Dia lam yalid, tak beranak. Walam yulad, tak diperanakkan. Kalau begitu, dipejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, nampak putih. Itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apapun yang terlintas di pikiranmu, apapun yang terbayang di benakmu, apapun yang ada dalam hatimu, terbetik, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak seperti itu. Simple, singkat, sederhana, tapi dia suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci dia dari semua yang kalian sifat-sifatkan. Kalian katakan dia punya anak, dia maha suci. Kalian katakan dia beranak, dia maha suci. Kalian katakan dia diperanakkan, dia maha suci. Kalian katakan tangannya terbelenggu. Orang Yahudi mengejek Allah.
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Dibantah dalam Quran. Bal yadahu mabsutatan. Tangan kuasa Allah terhampar luas mencurahkan rahmat kepada semua makhluknya. Maka dibantah, dibatalkanlah itu semua. Maka disebut dia dengan Subhana, Maha Suci. Baru ceramah 20 menit sudah bertambah mikrofon satu. Wa ta'ala, dan dia maha tinggi. Kalian mengatakan dia rendah dan mengatakan dia hina. Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun membaca awal ayat itu, Subhana, maha suci dia. Kenapa dia maha suci? Karena banyak orang yang menisbatkan yang tak layak, yang tak suci bagi dia. Siapa dia? Allazi asra, yang sudah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Muhammad tidak berjalan sendiri. Karena kalau berjalan sendiri naik onta, dia 8 hari 8 malam dari Masjidil Haram ke Madinah Al-Munawwarah, transit 3 malam di Jabal Thur, tempat dia menerima wahyu Jabal Nur, tempat dia bersembunyi sebelum hijrah Jabal Thur. Hurufnya sama, titiknya beda. Alif lam nun waw ra. Alif lam sa waw ra. Yang satu nur, yang satu thur. Thur, letakkan ujung lidah di gigi atas. Thur. Gigi itu tak ada lagi. Mohon maaf bapak yang tak gigi. Jabal Thur. Disitulah Nabi, karena banyak orang balik umroh dia cerita sama tetangga kawan, kami kemarin tuh naik kami ke Jabal Thur. Padahal yang dia naik Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengangguk. Naik Nabi ke Jabal Thur 3 malam. Malam Jumat, pas macam malam ini. Nabi naik Kamis malam Jumat. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 hari 3 malam. Pas Ahad malam Senin bertolak dari Jabal Thur. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin sampai di Kuba. 8 hari 8 malam. Itu kalau berjalan sendiri. Jarak dari Masjidil Haram ke Madinah 480 km. Kalau ada ustadz menyebut 500, dia payah mengingat 80-nya. 500 sajalah. Beda-beda sedikit, apalah itu cuma 20 kilo aja kok. 500 kilo, 480 kilo. 8 hari 8 malam. Itu kalau berjalan sendiri. Tapi beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1500 km. Lebih kurang. Kalau ada yang mengatakan lebih, lebih. Kalau yang mengatakan kurang, kurang. Maka saya sebut lebih kurang. Kalau mau pasnya, ukurlah sendiri. Tapi tak sampai sepertiga malam. Naik dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, menengok ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, turun lagi. Orang tak percaya. Maka di awal-awal itu sudah dibantah semua yang terlintas di pikiran kalian yang tak percaya, yang kalian mengatakan ini omong kosong, yang kalian mengatakan ini mitos, yang kalian mengatakan ini bullshit, yang kalian mengatakan apa nih? Subhana, maha suci dia. Dia yang perjalankan, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Asra, dia yang memperjalankan. Kalau sudah dia memperjalankan, beda sama berjalan sendiri. Abdul Somad berjalan dari Panam ke Tanjung Uru. Kalau berjalanlah saya tadi, besok pagi baru tausiah. Tapi saya tidak berjalan, saya diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Pak Ustadz? Made in Jepang. Itu yang memperjalankan saya kemari. Mereknya apa? Tak boleh disebut, menjaga kode etik. Jadi tidak berjalan. Begitu juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir itu dia tak nangkap, disangkanya berjalan, tidak berjalan. Dia berjalan sendiri.
Saya ada urusan dari Jakarta, naik pesawat Cengkareng. Bukan pesawat itu namanya Cengkareng. Naik pesawat dari Cengkareng. Dari pesawat itu berangkat jam 6 sampai Pekanbaru jam 8. Berapa jam dari Jakarta? Sejam 40 menit. Bapak naik apa? Naik Lion. Oh, saya naik Lion gitu. Sangka lain pesawat lupa sama. Kok ketemu lain baca. Masuklah saya ke dalam pesawat tadi, duduk di tepi, duduk paling pinggir. Ini kaca, ini kaca. Antara kaca luar sama kaca dalam, saya tengok ada nyamuk satu ekor. Gimana nyamuk bisa masuk pesawat itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas saya diperiksa 2 kali pemeriksaan KTP. Ustadz aja pun mereka periksa. Sangka mereka saya teroris. Udah muka sesoleh ini pun kata dia teroris. Bayangkan, kalau tak saya muji siapa lagi? Nyamuk bisa masuk. Lama saya menengok nyamuk. Ya Allah, makhluk Allah ni begitulah Allah kuasa. Macam mana dia bisa banyak dulu. Habis itu pesawat pun bergerak. Saya pun tak lagi ingat entah kemana nyamuk itu. Saya dah memikirkan yang lain. Tak berapa lama saya pun tertidur. Saya selalu tertidur di pesawat, di mobil tertidur. Makanya saya jarang dengar pengajian. Itu beda saya ngasih pengajian, saya mendengar pengajian. Kalau saya mengasih pengajian, saya tak mengantuk. Tapi kalau saya yang mendengar, saya mengantuk. Sampailah di Pekanbaru, saya pun sibuk mengurus koper, bawa koper turun. Tak ingat saya sama nyamuk itu. Tapi saya yakin andai nyamuk itu hidup, dia akan keluar dari pesawat itu dan berjumpa dengan pesawat dengan nyamuk-nyamuk yang ada di Simpang 3. Nyamuk Simpang 3 bertanya, "Wah, ang dari mana?" Kata nyamuk itu, "Gue dari Jakarta." Berangkat jam berapa? Jam 6. Sampai Simpang 3 jam berapa? Pukul 7.40. Maka semua nyamuk di Pekanbaru ini ketawa. Begitulah agak-agaknya. Tidak satu pun percaya bahwa ada nyamuk yang bisa terbang dari Jakarta ke Pulau Sumatera, tepatnya di bumi Lancang Kuning Pekanbaru, dalam waktu 1 jam 40 menit. Kenapa? Karena semua menyangka nyamuk itu terbang sendiri. Mereka tak tahu bahwa nyamuk itu diterbangkan oleh maha nyamuk, yang sayapnya adalah baja dan dia ada di dalam kaca. Aman, adem, ayem, tentram. Kalau sayap dia yang dia andalkan, dia tak bisa. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak bisa mencerna itu? Karena mereka tak pernah naik pesawat. Tak bisa mereka menggunakan logika akal pikirannya. Itu kalau kita mau pakai akal-akalan. Tapi kalau mau pakai iman, mudah sekali. Innamal amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apalah mudahnya, sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah. Nah, ini kalau cerita Allah, ya Allah Maha Kuasa. Jangankan Allah, yang bukan Allah aja bisa. Gimana ceritanya Pak Ustadz bukan Allah bisa? Bisa. Cobalah baca dalam Al-Quran tentang seorang perempuan cantik jelita dan dia punya kerajaan, raja. Banyak orang di Indonesia mengasih nama anaknya nama Ratu ini biar supaya cantik dan kaya serta menjadi penguasa. Namanya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu katanya cantik katanya. Ada lukisannya disimpan di perpustakaan di Eropa. Mereka tunjukkan. Ada saya simpan, tapi tak pernah saya posting ke internet. Nanti menjadi isu. Katanya beginilah agaknya wajah Ratu Bilqis itu. Maka banyak ibu-ibu di Indonesia, ibu nanti anaknya kalau lahir namanya siapa? Bilqis. Begitu lahir pesek, pendek, hitam. Jadilah yang penting imannya mantap. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dia sedang mengontrol barisan. Inni lam aral hudhuda. Aku tak menengok ada satu yang tak hadir ini, kata Sulaiman. Siapa dia? Hudhuda, burung hudhud. Mana burung hudhud?
nyamuk, binatang, jin hadir, tapi burung hudhud tak hadir. La azbahadnahu, kalau dia terlambat datang dan dia tidak ada alasan, akan kusembelih lehernya. Zaman Nabi Sulaiman itu kalau orang tidak on time hukumannya dipotong. Sekarang alhamdulillah cuman potong gaji biaya makan saja. Zaman Sulaiman, kalau dia tak datang, kupotong dia, kata Sulaiman. Dan tak lama sesudah itu datanglah burung hudhud. Ente kenapa terlambat? Kata Nabi Sulaiman. Mohon maaf Sulaiman, kata burung hudhud. Dari atas aku sedang mengintai, kulihat ada kerajaan yang besar di bawah, dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Itulah kerajaan Ratu Bilqis. Nama kerajaannya Saba. Singkat cerita, Nabi Sulaiman pun berkirim surat untuk memerintahkan supaya dia patuh kepada Allah. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Orang pertama yang menulis surat pakai bismillah, Sulaiman alaihissalam. Dibaca, dia pun mau tunduk dan patuh. Aslamtu ma'a Sulaiman, aku akan masuk Islam, berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman. Maka dia pun membawa beberapa pasukan ring inti, ring 1. Dia akan menjumpai Sulaiman. Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestina. Ketika dia sedang dalam perjalanan, Sulaiman mau menunjukkan bahwa dia hebat. Bagaimana supaya si Bilqis ini terkesan menengok Sulaiman? Maka Nabi Sulaiman kumpulkan lagi tentaranya. Dia tanya, ya ayyuhal mala'u, hei pasukan tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi si Bilqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum dia sampai ke kerajaanku ini, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana dia, supaya nanti begitu sampai di sini dia tengango dia. Kok bisa kursiku sampai duluan, kata dia. Sulaiman ingin membuat kesan pertama begitu menggoda. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, Sulaiman, ya, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi si Bilqis itu. Kata Sulaiman, berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, kursinya sudah sampai. Tegak dari tempat duduk kira-kira 5 detik lah. Kalau bapak tak percaya, tegaklah sekarang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Sulaiman ingin yang lebih cepat lagi daripada itu. Ada lagi kata Sulaiman, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab, kitab suci. Apa kata dia? Sulaiman, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis lebih cepat daripada si jin ifrit. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman berkedip, sampai kursi. Apa pelajaran dari sini? Kalau ada seorang laki-laki zaman Nabi Sulaiman dan bukan Sulaiman, tentunya dia di bawah Sulaiman, masih umatnya Sulaiman. Sulaiman cuma ngetes saja. Di bawah Sulaiman saja, raja di raja yang paling hebat itu Sulaiman. Orang barat pun mengakui. Dalam buku barat disebut dia dengan King Solomon. Ada pula sekarang penulis Indonesia mengatakan sampai dia ke Yogyakarta disebut dengan Sleman. Sampai ke kampung orang Melayu, siapa nih? Wak Leman. Ini orang yang sudah Sulaiman alaihissalam. Sampai ke India, Sulaiman Khan. Aku bisa memindahkan kursi si Bilqis itu sebelum kau berkedip Sulaiman. Kira-kira berkedip itu berapa lama? 1 detik. Sampai sebelum kau berkedip Sulaiman. Makanya saya kalau udah jamaah pengurus masjid nelpon bolak-balik, kejap-kejap nelpon, kejap-kejap nelpon. Ustaz dah di mana? Sebelum matamu berkedip aku sudah sampai. Kata Ustaz sebelum berkedip, kenapa belum sampai? Tergantung ente, kenapa ente cepat berkedip? Artinya apa?
Kalau orang di bawah level Sulaiman saja sanggup, apalagi Sulaiman, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tak percaya itu? Karena mereka tak pandai membaca. Makanya yang pertama kali turun Iqra, bacalah. Dua yang menyebabkan orang tak percaya sama Isra Mi'raj. Yang pertama, tak menggunakan akal. Yang kedua, tak pernah membaca sejarah masa lalu. Afala ta'qilun, kenapa tak berakal? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tak berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa kalian tak ingat bahwa di masa lalu ada orang yang bisa memindahkan kursi itu? Saya berangkat ke Mesir September 1998. Sampai di Mesir, dibawa sama kakak-kakak kelas ke tepi sungai Nil, foto-foto. Pergi ke piramid, foto-foto. Habis itu pergi ke tukang toko cetak. Dicetak hari ini, besok fotonya baru jadi. Habis itu masukkan ke amplop, kirim ke Pekanbaru. Seminggu baru sampai. Setelah itu dibalas sama orang tua, minggu depan pula baru sampai. 2 pekan. Sempat lupa apa isi surat dulu, baru dapat balasannya. Itu kisah saya 1998. Sekarang anak-anak Riau yang baru berangkat ke Mesir 1998, 2008, 2017, 19 tahun setelah zaman saya, mereka langsung foto-foto, langsung dikirimnya. Apa kata Samsung? Fotomu sampai sebelum matamu berkedip. Sampai. Ada juga yang tak sampai. Tak ada duit beli paket. Itu tak sampai-sampai. Artinya apa? Begitulah cepatnya perubahan dunia. Yang zaman Ustadz Somad dulu fotonya mesti dicetak, mesti masuk amplop, mesti dikirimkan, mesti masuk kantor pos. Di daerah Atabah, nama tempat kantor pos di Kairo. Barulah sampai 18 tahun, 19 tahun sesudah itu. Canggih luar biasa. Tapi hanya baru sebatas sekadar mengirimkan foto dan SMS. Itu pun kalau terlalu panjang, putui. Kalau ada yang menantang, bisa tak ngirim Quran ini sekarang ke Kairo dari Pekanbaru? Tak bisa. Bisa Pak Ustadz, titipan kilat, cobalah. Kalau memang bisa, titipan kilat. Begitu selesai, betul nih Mbak secepat kilat. Enggak juga, gitu dia. Bisa minta nomor HP-nya Pak. Untuk apa? Nanti kalau ada komplain-komplain, biar bisa kami sampaikan bahwa surat Bapak berhalang 2-3 hari lagi karena tanggal merah. Tanggal merah pula disalahkannya. Artinya apa? Manusia yang sombong, yang katanya hebat, yang katanya pemenang Nobel Fisika, yang katanya hebat, belum bisa menandingi kehebatan Allah. Maka saat dia membaca kisah Isra Mi'raj, dia akan berkata Subhana. Itu bukan asal Subhana. Subhanallazi asra bi'abdihi. Yang diperjalankan Allah itu adalah abdihi. Allah tak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammad, karena kalau dia sebut bi Muhammad bisa jadi rohnya, jasadnya tinggal. Tapi kalau sudah disebut bi abdihi, menurut tata bahasa Arab, abdun artinya hamba, roh dengan jasad sekali. Itu pendapat yang kuat dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Isra Mi'raj ruh dan jasad, bukan mimpi. Karena kalau mimpi tak akan marah Abu Jahal, Abu Lahab. Tak mungkin dia marah. Saya lah bangun pagi, lalu saya ngaku, aku tadi malam pergi ke Las Vegas, habis itu pergi ke Toronto, habis itu pergi ke Jepang. Ustaz pergi tadi malam? Iya, mimpi. Orang tak akan marah. Orang tak akan mengatakan ini mukjizat. Kenapa? Mimpi. Tapi ini adalah perjalanan langsung ruh dan jasad. Makanya itu makna disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi Muhammad, ruh dengan jasadnya. Makna lain dari abdi, yang kuberangkatkan itu orang yang sudah sampai pada tingkat
Abdun, hamba. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang dipangkalnya Abdu ditambah Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Karena nama itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman menghambakan diri kepada Ar-Rahman. Abdul Rahim menghambakan diri kepada Rahim. Abdul Ghafur menghambakan diri kepada Dia. Abdullah menghambakan diri kepada Allah. Sekarang banyak orang menghambakan diri kepada direktur. Mana buktinya dia menghambakan diri kepada direktur? Kalau direkturnya yang manggil, besok kamu datang jam 7.30 ya? Siapa? Siapa? Oke Pak, baik Pak. Jam 7 sudah tegak di sini. Kalau Allah yang manggil, ente sholat subuh jam 5 kurang 5 ya? Baik ya Allah. Besok jam 6 lewat 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar jam 6 lewat 5. Lebih dulu pula orang tu senam Masjid Agung An-Nur. Datang untuk lari pagi daripada dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada direktur, menghambakan diri kepada waktu, menghambakan diri kepada kerja. Belum azan subuh sudah berangkat kerja, habis azan isya belum sampai pulang ke rumah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Berapa banyak orang sibuk bekerja. Kalau ditanya, kamu kerja ini untuk apa? Untuk cari makan Pak Ustaz. Berapa banyak orang sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Sampai ketika diperiksa dokter, apa kata dokter? Bapak ini sudah kena penyakit akut ini. Usus bapak ini sudah sering bergesek-gesek, tak ada makanan. Akhirnya luka Pak, berdarah. Tengok nih kasihan. Bapak kok nggak sempat makan, kenapa? Gara-gara cari makan. Aneh manusia ini. Sibuk mencari makan sampai tak sempat makan. Sibuk mencari makan sampai tak bisa makan. Semua makanan sudah disiapkan, tapi dia tak bisa makan. Gara-gara apa? Saking seringnya kehilangan waktu mencari makan. Dan setelah duit banyak terkumpul, dihabiskan hanya untuk mengobati akibat tak makan. Aneh, tak ada yang paling aneh di dunia ini selain daripada manusia. Oleh sebab itu maka jadikanlah diri itu hamba Allah. Jangan hamba kuasa, jangan hamba harta. Yang lebih parah lagi ada manusia ini hamba bini. Sama Allah dia tak takut, sama bininya minta ampun takut. La ilaha illallah. Ustaz jangan gitulah, balik. Oke kita balik, hamba suami. Biar seimbang. Takut betul sama suaminya. Kamu kenapa tak datang pengajian? Ini Pak Ustaz, suami saya minta buatkan teh manis. Kamu kenapa tak mengqadha puasa? Ini kan sudah bulan Rajab. Ini malam ini sudah 21 Rajab. Puasa yang lalu-lalu kenapa tak diganti? Katanya mesti izin suami Pak Ustaz. Siapa yang bilang puasa wajib izin suami? Puasa sunat baru izin suami. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat sumpah, maka tak perlu izin suami karena ini wajib. Ente kenapa tak puasa? Kenapa tak makan? Kenapa tak sarapan? Saya sedang puasa Mas. Kenapa tak izin saya? Kata Ustaz tak perlu minta izin sama Fir'aun. Siapa Ustaznya? Ini Ustaz Somad, ini videonya. Sesat nampak aku Ustaz kalian. Marah dia sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hambakan diri kepada Allah. Makna hamba itu apa? Zaman dulu hamba itu adalah budak. Budak itu apa? Bukan budak kecil dari Bengkalis. Budak hamba sahaya yang tak punya daya dan upaya, yang tak punya tenaga dan kuasa. Kalau saya punya budak saya itu pergi bekerja dari pagi sampai petang, dia pulang bawa uang, maka semua uangnya untuk saya. Kalau budak saya itu punya anak, maka anaknya milik saya. Dan ada budak itu yang dipaksa oleh tuannya untuk ikut mati bersama tuannya. Nyawanya dia berikan. Makanya di makam-makam tua, makam-makam batu zaman dulu, ketika digali, ada satu jenazah yang melintang, di sampingnya ada 6 kepala tengkorak.
samping kanan, samping kiri. Orang heran, ini kok ada satu tengkorak panjang, di samping kiri 6, di samping kiri 3, di samping kanan 3. Ternyata waktu orang kaya, raja di raja zaman dulu mati, dipangku oleh budak-budaknya, rajanya mati, budak itu dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Begitulah taatnya seorang budak kepada Tuhan, bukan Tuhan, kepada Tuhan. Ketika Islam datang, diharamkan perbudakan. Siapa yang melepaskan budaknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang menempeleng budaknya, maka dia melepaskan budak itu dari penghambaan. Siapa yang ingin menebus sumpahnya, maka dia fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak. Islam perlahan-lahan menghapuskan perbudakan, menjadikan budak hamba manusia menjadi hamba Allah. Tak boleh menghambakan diri kepada manusia, karena kita ni semua anak cucu Adam alaihissalam, asalnya sama, dari tanah balik ke tanah. Apa yang membuat dia lebih daripada kita? Hambakanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallazi asra bi'abdihi Laila. Laila artinya malam. Banyak orang Melayu namanya, siapa namanya? Bu Laila. Kenapa Laila? Lahirnya tengah malam. Sebut Laila. Tergila-gilalah dia sama Laila, maka disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gelo atau crazy. Namanya Qais. Orang Arab laki-laki tergila-gila sama Laila, sampai makan tak kenyang, tidur tak lelap. Akhirnya dipanggil orang dia Laila Majnun, Laila Majnun, karena dia gila dengan Laila, jatuh cinta. Sampai akhirnya suatu hari orang bertanya sama dia, Qais, ya, kau betul-betul tergila sama Laila? Iya, tak ada nampakku di dunia ini selain daripada Laila. Kalau disuruh pilih, engkau pilih dunia apa pilih Laila? Alaila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Kau pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selop Laila lebih kucintai daripada dunia dan seisinya. So sweet. Debu menempel di selop Laila lebih dapat menyembuhkan luka hatiku daripada dunia dan seisinya. Untung tak dibilangnya tai itik yang di kaki selop Laila. Begitulah ternyata kalau sudah cinta. Begitulah cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada manusia saja begitu membuat lupa dan lalai, kenapa cinta kepada Allah tak bisa membuat orang lupa dari dunia, hanya menyebut Allah saja, lupa daripada kenikmatan dunia, hanya mengharapkan ridha Allah saja. Makanya ada orang berkata, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya engkau maksud dan tujuanku, dan hanya ridhamu saja yang menjadi tujuanku, ya Allah. Tapi ini menggerakkan lidah saja yang senang, mengamalkannya susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Laila di waktu malam. Kenapa malam? Karena di waktu malam orang sedang sibuk tidur lelap, tapi ada hamba Allah melawan kantuknya karena cinta kepada Allah, melawan capek lelahnya karena cinta kepada Allah. Anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, bisa badannya yang dari pagi tadi masuk kuliah 4 mata kuliah, jam 8 masuk, jam 10 masuk, istirahat zuhur jam 1 masuk, jam 4 masuk, capek sampai tengah malam. Oh, kalau bisa jempol tu bengkak udah sebesar tiang, tak berhenti. Ente enggak ngantuk, kata emaknya. Cinta sudah meliputi hatiku, Maimam. Di waktu malam ada hamba Allah yang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Makanya kata Nabi SAW, rajulun, ada seorang laki-laki. Bagaimana dia? Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Kapan? Khalian, di waktu malam dalam keadaan sunyi sendiri. Fafadat ainahu,
meleleh air mata. Karena kalau berzikir di waktu siang, banyak orang berzikir siang, semua orang berzikir. Subhanallah, subhanallah. Apalagi di Tanah Lapang, waktu Ustaz Arifin Ilham datang, Alapan SPN, ramai. Subhanallah, walhamdulillah, berzikir ramai. Astagfirullah, walhamdulillah, macam-macam zikir dibaca. Tapi ada orang yang sendiri di tengah malam, siapapun tak menengok. Karena kalau sudah ramai macam-macam motivasinya. Ada yang menunduk saja. Kenapa? Rupanya kamera dari tadi dekat. Macam-macam. Tapi kalau tengah malam tak ada yang menengok, siapapun tak tahu, hanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Biasa Ustaz Samad 45 menit dari maghrib ke Isya, 30 menit setelah salat Isya, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Habis itu kita buka tanya jawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil